Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. La haula wala quwwata illa billah. Pernah nggak kamu merasa capek tapi bukan capek fisik? Badan sehat, aktivitas jalan, bahkan ibadah juga nggak ditinggalkan. Tapi entah kenapa hati terasa kosong, gelisah tanpa sebab. Pikiran kemana-mana, malam susah tidur, siang terasa sangat berat. Dan yang paling membingungkan, kita sendiri nggak tahu sebenarnya yang kurang itu apa. Banyak orang hari ini mencari ketenangan. Ada yang mencoba dengan hiburan, ada yang sibuk bekerja, ada yang lari ke pertemanan, bahkan ada yang mencoba menjauh dari semua hal. Tetapi tetap saja ketika sendiri, rasa itu datang lagi. Kenapa? Karena ketenangan hati bukan sesuatu yang bisa didapatkan dari luar, bukan dari suasana, bukan dari manusia, bukan dari pencapaian, tapi dari dalam, dari hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah sudah kasih jawaban yang sangat jelas. Ketahuilah, hanya dengan mengingat Allah, hati menjadi tenang. Tetapi pertanyaannya, kenapa kita sudah berzikir, sudah sholat, tapi masih saja gelisah? Disinilah kita perlu jujur pada diri sendiri. Bisa jadi kita melakukan ibadah, tetapi hati kita belum benar-benar hadir. Lisan berzikir, tetapi pikiran masih kemana-mana. Sholat dilakukan, tapi terasa seperti rutinitas tanpa rasa. Dan pada akhirnya, ibadah tidak sampai ke hati. Ketenangan itu bukan sekedar banyaknya amal, tapi bagaimana hati kita hidup di dalam amal itu. Coba kita lihat, ketika seseorang benar-benar dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dia tetap bisa tenang, meskipun hidupnya tidak mudah. Tetapi sebaliknya, ada orang yang hidupnya terlihat baik-baik saja, tapi hatinya penuh kegelisahan. Artinya, ketenangan itu bukan soal keadaan, tapi soal kedekatan. Lalu bagaimana cara mendapatkan hati yang benar-benar tenang? Yang pertama, luruskan kembali hubungan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Banyak dari kita menjadikan Allah sebagai opsi terakhir. Ketika masalah datang, baru ingat Allah. Ketika butuh, baru berdoa. Tapi ketika semuanya baik-baik saja, kita lupa. Padahal seharusnya Allah adalah yang pertama kita tuju, bukan yang terakhir. Mari kita biasakan dalam setiap keadaan libatkan Allah, hal kecil maupun besar. Bukan hanya saat susah, tapi juga saat kita lapang. Karena hati yang selalu terhubung dengan Allah akan lebih mudah tenang. Yang kedua, perbaiki kualitas zikir, bukan hanya jumlahnya. Seringkali kita fokus pada banyaknya bacaan, tapi lupa menghadirkan hati. Padahal satu zikir yang benar-benar terasa lebih berpengaruh daripada 100 zikir tanpa kesadaran. Coba pelan-pelan saat mengucap "Ya Allah", rasakan bahwa kita benar-benar sedang memanggilnya. Saat membaca istighfar, hadirkan rasa bersalah, bukan sekedar ucapan. Saat menyebut Allah, sadari bahwa kita sedang dekat dengan Allah. Di situ hati mulai hidup. Ketiga, lepaskan ketergantungan pada manusia. Ini salah satu sumber kegelisahan terbesar. Kita berharap terlalu banyak pada manusia, berharap dimengerti, berharap dihargai, berharap dibalas, berharap diperhatikan. Dan ketika harapan itu tidak terpenuhi, hati kita terasa sakit. Padahal manusia itu terbatas, tidak selalu bisa sesuai dengan keinginan kita. Kalau kita menggantungkan diri pada hati manusia yang sangat tidak pasti, maka kita akan sangat sering kecewa. Tetapi
Kalau kita menggantungkan hati pada Allah, kita tidak akan pernah kehilangan, karena Allah selalu ada. Keempat, kurangi dosa yang terus diulang. Ini yang sering tidak disadari. Kadang kita merasa gelisah, bukan karena kurang ibadah, tapi karena terlalu banyak dosa yang kita biarkan. Dosa itu tidak hanya tercatat, tapi juga meninggalkan bekas di hati. Semakin sering diulang, hati menjadi gelap, dan ketika hati gelap, sulit merasakan ketenangan. Maka mulai pelan-pelan tinggalkan dosa yang kita tahu. Tidak harus langsung sempurna, tapi ada usaha, ada niat untuk berubah. Karena setiap langkah menuju Allah akan dibalas dengan ketenangan. Yang kelima, belajar menerima takdir. Banyak kegelisahan datang karena kita ingin semua berjalan sesuai keinginan kita. Kita ingin hidup mudah, ingin semua orang bersikap baik, ingin rencana berjalan sempurna. Tapi kenyataannya hidup tidaklah seperti itu, dan disitulah kita diuji. Kalau kita terus melawan keadaan, hati akan lelah. Tapi kalau kita belajar menerima, hati akan lebih ringan. Menerima bukan berarti menyerah, tetapi memahami bahwa Allah lebih tahu apa yang terbaik untuk kita. Dan seringkali yang kita anggap buruk, justru itu yang mendekatkan kita pada Allah. Keenam, jaga hati dari terlalu banyak dunia. Bukan berarti kita tidak boleh mengejar dunia, tapi jangan sampai dunia memenuhi hati kita. Karena semakin kita mencintai dunia, semakin kita takut kehilangan sesuatu. Dan rasa takut itu yang membuat hati kita tidak tenang. Gunakan dunia, tapi jangan biarkan dunia menguasai hati. Ketujuh, biasakan menyendiri bersama Allah. Di tengah kesibukan, cobalah ambil waktu sebentar untuk benar-benar diam, tanpa gangguan, tanpa distraksi. Duduk, tarik napas, dan bicara dengan Allah. Curahkan semuanya, tanpa dibuat-buat, tanpa formalitas. Karena kadang yang kita butuhkan bukan solusi, tapi tempat untuk bersandar. Dan Allah adalah tempat terbaik. Kedelapan, jangan terlalu keras pada diri sendiri. Kadang kita ingin berbuat cepat, tapi tidak langsung terjadi. Tapi ketika gagal, kita kecewa pada diri sendiri. Padahal perubahan itu adalah sebuah proses. Selama kita masih berusaha, Allah melihat itu. Jangan berhenti hanya karena belum sempurna. Yang penting terus kembali. Karena hati yang tenang bukan hati yang tanpa masalah, tapi hati yang selalu kembali kepada Allah. Dan mungkin selama ini kita mencari ketenangan kemana-mana, padahal yang kita cari sudah sangatlah dekat. Allah tidak jauh, kita saja yang sering menjauh. Jadi mulai sekarang pelan-pelan kembali, perbaiki hubungan, hidupkan hati, dan biarkan Allah yang mengisi ketenangan itu. Karena ketika hati sudah dekat dengan Allah, bahkan di tengah masalah sekalipun, kita tetap bisa merasa tenang. Dan ketika hati mulai belajar kembali kepada Allah, ada salah satu hal yang pelan-pelan akan kita rasakan, yaitu kita tidak lagi mencari ketenangan di tempat yang salah. Dulu mungkin kita merasa tenang saat dipuji, saat diperhatikan, saat semua berjalan sesuai keinginan. Tapi sekarang standar ketenangan itu adalah berubah. Kita mulai merasa cukup hanya dengan merasa dekat dengan Allah. Walaupun hidup belum sempurna, walaupun masalah masih ada, tapi hati terasa lebih tenang dan lapang. Dan disitulah tanda bahwa hati mulai hidup. Namun perjalanan ini tidak selalu mudah. Akan ada saat di mana kita mulai kembali jatuh, kembali lalai, kembali merasa jauh, dan itu wajar.
karena kita manusia, bukan malaikat. Yang penting bukan seberapa sering kita jatuh, tapi seberapa cepat kita kembali. Jangan biarkan satu kesalahan membuat kita jauh dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena saat kita jatuh, disitulah kesempatan untuk lebih dekat. Seringkali kita berpikir, aku sudah terlalu banyak dosa, padahal Allah tidak pernah mengatakan itu. Justru Allah membuka pintu seluas-luasnya bagi siapa saja yang ingin kembali. Masalahnya bukan pada dosa kita, tapi pada apakah kita mau kembali atau tidak. Dan anehnya, kita lebih mudah memaafkan orang lain daripada memaafkan diri sendiri. Kita terus menyalahkan diri, terus mengingat kesalahan, sampai akhirnya kita kehilangan harapan. Padahal Allah Maha Pengampun. Kalau Allah saja siap mengampuni, kenapa kita tidak memberi kesempatan pada diri sendiri untuk berubah? Hati yang tenang bukan hati yang tidak pernah salah, tapi yang selalu punya harapan kepada Allah. Selanjutnya, ada satu hal yang sering kita abaikan, yaitu lingkungan. Lingkungan punya pengaruh besar terhadap hati kita. Kalau kita sering berada di tempat yang jauh dari kebaikan, maka hati akan mudah gelisah. Tetapi, kalau kita berada di lingkungan yang mengingat pada Allah, hati akan lebih mudah tenang. Pilih teman yang tidak hanya menyenangkan, tapi juga yang mengingatkan. Pilih aktivitas yang tidak hanya menghibur, tapi juga menenangkan. Karena apa yang kita lihat, yang kita dengar, dan yang rasakan setiap hari akan membentuk kondisi kita. Kemudian penting juga untuk memahami bahwa ketenangan itu tidak selalu terasa seperti bahagia. Kadang ketenangan itu hadir dalam bentuk sabar, dalam bentuk menerima, dalam bentuk diam tapi kuat. Tidak semua ketenangan itu harus terasa ringan. Ada kalanya hati tetap tenang walaupun sedang menangis, karena dia tahu Allah melihat. Dia tahu semua ini ada maknanya, dan dia yakin tidak ada yang sia-sia. Di titik ini kita mulai memahami bahwa ketenangan sejati bukan berarti hidup tanpa ujian, tapi hati yang tetap teguh di tengah ujian. Dan semakin kita berjalan di jalan ini, kita akan sadar bahwa yang membuat hati kita gelisah bukan karena hidup terlalu berat, tapi karena kita terlalu jauh dari Allah. Ketika jarak itu diperkecil, maka kegelisahan itu pun perlahan hilang. Mungkin tidak langsung, mungkin butuh waktu, tapi pasti. Karena janji Allah itu nyata. Dan satu hal yang perlu kita jaga adalah konsistensi. Jangan hanya dekat dengan Allah saat sedang semangat, tapi juga saat sedang lemah. Karena justru saat lemah, kita lebih membutuhkan Allah. Buat kebiasaan kecil, zikir walaupun sedikit, tapi rutin. Doa walaupun sederhana, tapi tulus. Ibadah walaupun sederhana, tapi terus dijaga. Ibadah walaupun belum sempurna, tetapi terus dijalankan. Karena yang kecil tapi terus dilakukan, itu yang akan mengubah hati. Dan jangan pernah meremehkan langkah kecil, karena hati itu berubah bukan karena satu momentum besar, tapi karena kebiasaan kecil yang terus diulang. Akhirnya kita sampai pada suatu kesadaran bahwa ketenangan itu bukan dari sesuatu yang kita kejar, tapi sesuatu yang Allah berikan ketika hati sudah siap. Dan kesiapan itu dibentuk dari hubungan kita dengan Allah. Jadi kalau hati ini masih gelisah, jangan buru-buru mencari pelarian, tetapi coba lihat ke dalam. Mungkin ada yang perlu kita perbaiki, mungkin ada yang perlu dilepaskan, mungkin ada yang perlu didekatkan kembali, yaitu Allah. Dan percayalah,
ketika kita benar-benar kembali kepada Allah, kita tidak hanya menemukan ketenangan, tapi juga menemukan makna hidup yang selama ini kita cari. Karena pada akhirnya hati ini memang diciptakan bukan untuk dunia, tapi untuk dekat dengannya. Dan ketika hati mulai menemukan arah itu, ada perubahan yang sangat halus, tapi terasa dalam. Kita tidak lagi mudah goyah oleh hal-hal yang kecil. Dulu, mungkin satu perkataan orang bisa membuat kita overthinking seharian. Satu kejadian kecil bisa merusak mood sepanjang hari. Tapi sekarang, hati mulai belajar untuk tidak bereaksi berlebihan. Bukan karena kita tidak peduli, tapi karena kita sudah tahu tidak semua hal layak untuk masuk ke dalam hati. Ada hal-hal yang cukup diserahkan kepada Allah tanpa perlu dipikirkan terlalu jauh. Dan disinilah kita belajar satu hal yang penting. Tidak semua yang kita rasakan harus kita ikuti. Kadang perasaan itu datang hanya untuk diuji. Apakah kita akan larut atau kita akan kembali ke Allah? Semakin kita mengenal hati kita sendiri, semakin kita tahu kapan harus diam, kapan harus bicara, dan kapan harus menyerahkan. Dan ketenangan itu mulai tumbuh dari satu. Lalu ada satu fase di mana kita mulai menikmati kesederhanaan. Hal-hal kecil yang dulu kita anggap biasa, sekarang terasa sangat berharga. Waktu sendiri terasa menenangkan. Doa yang sederhana terasa dalam. Zikir yang pelan terasa hidup. Kita tidak lagi butuh banyak hal untuk merasa cukup, karena hati kita tidak kosong seperti dulu. Dan hati kita sudah tidak kosong. Dunia tidak lagi terasa menekan. Bukan berarti masalah hilang, tapi cara memandangnya berubah. Dulu kita melihat masalah sebagai dari beban. Sekarang kita mulai melihatnya sebagai jalan. Jalan untuk lebih dekat dengan Allah. Jalan untuk mengenal diri sendiri. Jalan untuk memperbaiki diri. Dan semakin kita berjalan di jalan ini, kita akan sadar bahwa ketenangan itu bukan tujuan akhir, tetapi bagian dari perjalanan. Perjalanan menuju hati yang lebih bersih, menuju iman yang lebih kuat, menuju hubungan yang lebih dekat dengan Allah. Namun di tengah perjalanan itu, jangan sampai kita merasa sudah cukup, karena hati itu mudah berubah. Hari ini bisa tenang, besok bisa gelisah lagi. Hari ini bisa dekat, besok bisa lalai lagi. Maka yang harus dijaga bukan hanya semangat di awal, tapi istiqomah di tengah jalan. Dan istiqomah itu tidak selalu terlihat besar. Kadang hanya berupa tetap sholat walaupun sedang malas, tetap berdoa walaupun belum dikabulkan, tetap berusaha walaupun hasil belum terlihat, tetap kembali walaupun sudah berkali-kali jatuh. Itu semua adalah bentuk dari istiqomah. Dan Allah sangat mencintai hamba yang seperti itu, bukan yang sempurna, tapi yang tidak pernah berhenti kembali. Kemudian ada satu hal lagi yang akan kita rasakan, yaitu hati menjadi lebih lembut, lebih mudah tersentuh, lebih mudah tersyukur, lebih mudah memaafkan. Karena hati yang dekat dengan Allah tidak keras. Dia tidak mudah marah, tidak mudah benci, tidak mudah menyimpan rasa dendam, karena dia tahu semua yang terjadi sudah diatur oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ketika kita sampai di titik ini, kita mulai merasakan sesuatu yang dulu sulit dijelaskan, yaitu rasa cukup. Bukan karena semua keinginan terpenuhi, tapi karena hati kita tidak lagi menuntut berlebihan. Dan rasa cukup itu adalah salah satu bentuk ketenangan tertinggi. Karena orang yang merasa cukup tidak akan mudah gelisah, tidak akan mudah iri, tidak akan mudah kecewa. Dia hidup dengan hati yang ringan, dan akhirnya
kita memahami bahwa ketenangan hati bukan sesuatu yang instan, bukan hasil dari satu amalan saja, tapi hasil dari perjalanan panjang yang penuh dengan usaha, kesabaran, dan kejujuran terhadap diri sendiri. Perjalanan itu untuk mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala dan mengenal diri kita sendiri. Mungkin sampai hari ini kita masih merasa gelisah, masih merasa jauh, masih merasa kosong. Tidak apa-apa, itu bukan tanda bahwa kita gagal, tapi itu tanda bahwa hati kita masih hidup. Karena hati yang mati tidak akan merasa gelisah, dia akan biasa saja walaupun jauh dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi hati yang masih gelisah itu tanda bahwa dia masih ingin kembali, dan itu adalah harapan. Jadi jangan mematikan rasa itu, jangan abaikan kegelisahan itu, tapi jadikan itu sebagai jalan untuk kembali lebih dekat kepada Allah, pelan-pelan, tanpa terburu-buru, tanpa harus sempurna. Yang penting terus berjalan, karena pada akhirnya setiap langkah kecil menuju Allah tidak akan pernah sia-sia, dan setiap usaha untuk memperbaiki hati akan selalu dibalas dengan ketenangan di waktu yang paling kita butuhkan. Dan pada akhirnya kita sampai pada satu titik pemahaman yang mungkin dulu kita tidak sadari, bahwa ketenangan hati bukan tentang menghilangkan semua masalah, tapi tentang siapa yang akan menjadikan sandaran, yang apa kita jadikan sandaran. Di tengah masalah itu, kalau kita bersandar pada dunia, maka kita akan terus merasa kurang. Kalau kita bersandar pada manusia, maka kita akan sering kecewa. Tapi kalau kita bersandar kepada Allah, maka hati kita akan menemukan tempat pulang yang tidak pernah mengecewakan. Dan disitulah hati benar-benar merasa aman, bukan karena hidup sudah mudah, tapi karena kita tahu kita tidak sendirian. Allah selalu ada, mendengar walaupun kita tidak bersuara, melihat walaupun kita terlihat kuat, memahami walaupun tidak ada yang mengerti. Dan saat kita benar-benar menyadari itu, hati tidak lagi panik seperti dulu, tidak lagi takut berlebihan, tidak lagi mencari-cari ketenangan ke arah yang salah, karena kita sudah tahu kemana kita harus kembali. Maka kalau hari ini kita masih merasa gelisah, jangan putus asa. Itu bukan akhir, tapi awal dari perjalanan, awal untuk mengenal Allah, awal untuk memperbaiki hati, awal untuk menemukan ketenangan yang selama ini kita cari. Pelan-pelan saja, tidak perlu terburu-buru. Dekatkan diri sedikit demi sedikit, perbaiki yang bisa diperbaiki, tinggalkan yang bisa ditinggalkan, dan yang belum mampu serahkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena Allah tidak melihat hasil akhir kita, tapi melihat usaha kita. Dan selama kita terus berusaha kembali, Allah tidak pernah menutup pintu-pintunya. Akhirnya semoga Allah menenangkan hati kita, semoga Allah melambangkan dada kita, menguatkan langkah kita, dan menjadikan kita termasuk hamba yang selalu dekat dengannya dalam keadaan apapun. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa dukung channel kami. Tanpa kalian, channel kami bukanlah apa-apa. Terima kasih. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.